A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula wajib sembahyang itu atas tiap-tiap Islam yang mukallaf, lagi akal, lagi suci, laki-laki dan perempuan. Maka wajib atas wali menyuruh anaknya dengan sembahyang tatkala umurnya itu 7 tahun, dan dipalunya akan dia tatkala umurnya itu 10 tahun, sama ada kanak-kanak laki-laki ataupun perempuan. Faslun, bermula wajib sembahyang itu atas tiap-tiap Islam yang mukallaf, lagi berakal, lagi suci, laki-laki dan perempuan. Maka wajib atas wali menyuruh anaknya dengan sembahyang tatkala umurnya itu 7 tahun, dan dipalunya akan dia tatkala umurnya itu 10 tahun, sama ada kanak-kanak laki-laki ataupun kanak-kanak perempuan. Jadi pembahasan pada malam ini tentang masalah wajib sembahyang atas tiap laki-laki yang mukallaf, lagi berakal, lagi yang suci. Jadi pembahasan kemarin tentang masalah bagaimana tata cara kita mengenal untuk masuk waktu sembahyang. Sama dengan setelah kita mengenal tata cara bagaimanakah cara mengetahui masuk waktu sembahyang, maka wajib bagi kita untuk mengerjakan sembahyang. Jadi pembahasan malam ini hukumnya wajib atas tiap-tiap orang Islam lagi mukallaf. Mana mukallaf? Islam baligh, lagi berakal. Jadi wajib atas orang Islam lagi yang sudah mukallaf, lagi yang berakal, lagi yang suci. Apakah dia itu laki-laki, apakah dia itu perempuan, maka hukumnya wajib untuk mengerjakan sembahyang. Jadi kalau kita uraikan, yang pertama wajib sembahyang dia Islam, keluar dia kafir. Yang kedua mukallaf. Mana mukallaf itu? Orang yang sudah baligh, sama dengan kanak-kanak tiada wajib. Yang ketiga berakal, sama dengan orang gila tiada wajib. Yang keempat suci, sama dengan orang perempuan yang lagi halangan, yang lagi haid, itu tiada wajib untuk mengerjakan sembahyang. Sama dengan yang Islam, yang mukallaf, lagi yang berakal, lagi yang suci. Apakah empat ini termasuk dia laki-laki, apakah dia perempuan, maka sudah wajib untuk mengerjakan sembahyang. Kenapa wajib? Karena sudah melengkapi syarat. Apa syaratnya? Yang pertama Islam, yang kedua mukallaf, yang ketiga dia berakal, yang keempat suci. Lengkap syarat, maka apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan, maka hukumnya wajib untuk mengerjakan sembahyang. Tidak ada alasan. Setelah itu wajib atas wali, sama dengan orang tua, apakah ayahnya, apakah ibunya. Apa yang wajib di atas ayah dan ibu? Wajib atas ayah dan wajib atas ibu itulah menyuruh anaknya dengan sembahyang tatkala umurnya itu menginjak 7 tahun. Sama dengan dikala kita punya anak, seorang ayah punya anak, seorang ibu punya anak. Dikala anak itu sudah berumur 7 tahun, maka oleh ayah, oleh ibu itu wajib untuk menyuruh anaknya sembahyang. Tetapi kalau dia enggak mau, hukum pukul tidak boleh. Cuman wajib menyuruh. Tetapi dikala umur anak tersebut sudah menginjak umurnya 10 tahun, apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan? Dikala anak laki-laki, dikala anak perempuan sudah menginjak umurnya 10 tahun, apabila dia tidak mau salat, maka hukumnya dipalunya. Mana dipalu apa? Dipukulnya. Jadi dipukul bukan mana memukul menyakiti, memukul semata-mata untuk petakdib. Artinya semata-mata kita pukul ini supaya kita menakutkan, supaya dia tersebut mau mengerjakan sembahyang. Kon makna poh beluka ke. Jadi kewajiban yang pertama bagi orang Islam yang baligh,
lagi berakal, lagi yang suci, udah lengkap syarat, apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan, wajib untuk mengerjakan sembahyang. Surah yang kedua, wajib bagi kedua orang tua apabila anaknya sudah menginjak umurnya 7 tahun, wajib atas orang tua untuk menyuruh anaknya mengerjakan sembahyang. Apabila dia tidak mau, tidak boleh dipukul. Itu dikala anak tersebut masih berumur 7 tahun, maka diajarkan bagaimana tata cara untuk mengerjakan sembahyang. Tetapi ingat, dikala anak itu apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan, dikala anak itu sudah menginjak umurnya 10 tahun, dikala disuruh oleh ayah ibunya untuk salat tapi dia tidak mau, maka hukumnya wajib dipukul. Tapi pukulnya bukan makna pukul menyakiti, tetapi makna pukulan di sini pukulan yang menakutkan, yang kira-kira dengan sebab kita pukul demikian tersebut dia itu mau mengerjakan sembahyang. Bukan makna dikala dia enggak mau salat, dikala umur 10 tahun kita bunuh, kita pukul, menyakiti, itu enggak boleh. Mana pukul di sini pukul semata-mata petakdib, artinya memberikan ajaran ataupun adab supaya dia itu mau mengerjakan sembahyang. Jadi sama dengan kewajiban ayah, kewajiban ibu itu bukan semata-mata kita punya anak saja. Sama dengan kewajiban seorang ayah, kewajiban seorang ibu dikala anak sudah masa menginjak masa mumayyiz. Mana mumayyiz? Dia itu dikala dia lapar, udah tahu dia minta makan, makan ya, makan mak. Dikala dia minum, udah berani minta minuman. Dikala dia mau BAB, udah tahu dia bilang. Maka kewajiban bagi ayah dikala anak sudah mumayyiz demikian, maka hukum bagi ayah itu sudah wajib untuk mengajarkan tentang ilmu tauhid kepada anak tersebut. Mengajarkan tentang bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengajari anak tentang sifat 20, mengajari anak tentang sifat wajib bagi Allah, mengajari anak tentang mengenal sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita tanamkan ilmu tauhid kepada anak, maka seterusnya kewajiban bagi kedua orang tua tersebut untuk mengajarkan anaknya tentang bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana tata cara untuk mandi wajib, bagaimana tata cara untuk mengerjakan sembahyang. Itu semuanya merupakan kewajiban di atas ayah dan kewajiban di atas ibu. Seandainya ibu tidak bisa, ayah tidak bisa mengajar anak tentang ilmu tauhid, tentang ilmu fikih, maka ayah dan ibu wajib untuk mencari seseorang untuk mengajarkan anaknya tentang ilmu agama. Sama dengan apabila seorang ayah, seorang ibu tidak pernah mengajarkan ilmu tauhid, ilmu agama kepada anaknya sehingga anak itu balik, dikala dia balik tidak tahu yang mana Allah, yang mana sifat wajib bagi Allah, bagaimana cara mandi wajib, bagaimana cara berwudu, karena tidak pernah kita tanamkan dari masa kecil tentang ilmu tauhid, ilmu fikih, sehingga anak menginjak masa balik tidak tahu tentang bagaimanakah cara dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban ayah ibu belum pernah terlepas. Sama dengan seandainya anak itu nanti masuk dalam neraka Allah taala, Allah bertanya, "Kenapa engkau masuk neraka?" Anak menjawab, "Ya Allah, saya masuk neraka ya Allah karena orang tua saya tidak pernah mengajarkan tentang ilmu tauhid, tentang ilmu fikih kepada saya, sehingga saya tentang buta ilmu agama sehingga terjerumus kepada kemaksiatan." Ayah, ibu sedang bersenang-senang dalam surganya Allah taala. Maka ingat, seorang ayah, seorang ibu yang sedang bersenang-senang dalam surganya Allah taala, anak masuk neraka gara-gara tidak ada ilmu pengetahuan, maka gantian sekarang. Anak masuk dalam surganya Allah taala, sedangkan ayah ibu masuk dalam nerakanya Allah. Kenapa demikian? Karena ayah berdosa, tidak ada tanggung jawab tentang ilmu ketuhanan, ilmu fikih kepada anak tersebut. Maka tidak pernah terlepas kewajiban seorang ayah, seorang ibu apabila anak tersebut belum pernah mengenal tentang ilmu agama. Dah Bapak? Setelah itu, dan apabila baliklah kanak-kanak dan sucilah yang haid dan nifas dan sembuhlah gila sebelum keluar waktu,
dengan sekira-kira beroleh ia mendapat waktu kadar yang diluluskan di dalamnya takbiratul ihram, niscaya wajiblah mengerjakan sembahyang itu. Dan apabila baliklah kanak-kanak dan sucilah yang berhaid dan nifas dan sembuhlah yang gila. Kapan masa semuanya itu terjadi? Sebelum keluar waktu dengan sekira-kira beroleh ia mendapat waktu kadar yang diluluskan di dalamnya takbiratul ihram, niscaya wajiblah mengerjakan sembahyang itu. Pengertiannya, seorang kanak-kanak dia belum balik, tiba-tiba dia balik, satu surah. Yang kedua, seorang perempuan dia berhaid, tiba-tiba hilang haidnya. Artinya apa? Suci dia. Seorang perempuan lagi nifas, tapi tiba-tiba habis nifasnya. Seseorang lagi gila, tiba-tiba sembuh gilanya. Rupanya balik seorang kanak-kanak, hilang suci daripada haid dan nifas dan sembuh gila itu, dikala balik, dikala suci, dikala sembuh gila, masih ada sedikit waktu. Artinya apa? Waktu sembahyang. Kira-kira kalau dia takbir tersebut masih sempat. Maka kewajiban bagi 3 orang ini wajib untuk mengerjakan sembahyang. Begini Pak, contoh begini. Seorang anak belum balik, tiba-tiba begitu zuhur dia balik. Tapi baliknya itu kira-kira tinggal waktu sembahyang zuhur 2 menit lagi. Nah, tinggal waktu zuhur 2 menit lagi, 2 menit lagi tinggal waktu zuhur dia balik. Kira-kira 2 menit ini dia balik, sempat gak untuk mengerjakan takbir? Masih ada kesempatan, maka wajib dia sholat. Satu surah. Surah kedua, seorang perempuan lagi halangan, tapi tiba-tiba suci dia. Seorang perempuan lagi nifas, tiba-tiba suci dia. Tapi begitu dia suci daripada haid, suci daripada nifas, ada kesempatan untuk mandi dan masih sempat untuk mengerjakan takbiratul ihram, untuk mengerjakan sembahyang, maka wajib dia sembahyang. 2 surah. Surah ketiga, seseorang gila, tiba-tiba sembuh gilanya. Begitu sembuh gilanya, zuhur dia sembuh gila, tetapi begitu sembuh gilanya masih ada sedikit waktu untuk mengerjakan takbiratul ihram, maka wajib sembahyang. Ini kebanyakan terjadi bagi perempuan yang kebiasaannya dia itu kadang-kadang habis halangannya, habis nifasnya kira-kira jam 3:30. Takdirlah waktunya asar kira-kira jam 4 kurang 15. Dia itu suci jam 3:30. Masih ada kesempatan 15 menit untuk mandi, untuk mengerjakan sembahyang. Tetapi kesempatan itu kadang-kadang diabaikan. Alah bahti atru, mana wati asal mendeng. Padahal masih ada kesempatan untuk mengerjakan sembahyang zuhur. Ada kesempatan 15 menit lagi untuk mengerjakan waktu zuhur, tetapi diabaikan. Maka hukum meninggalkan zuhur itu hukumnya haram. Nah, contoh yang kedua, seorang laki-laki, pertama dia belum balik, tiba-tiba dia balik laki-laki, yang pertama dengan mimpi basah. Yang kedua, apabila dia sudah menginjak umurnya 15 tahun tapi dia belum mimpi basah, boleh ditanda tentang masalah tumbuh bulunya. Apakah bagian kumisnya, pada bagian tangan-tangannya, apa bagian jambangnya, itu sudah menjadi tanda-tanda balik bagi seorang laki-laki apabila dia itu belum pernah mimpi basah. Maka begitu bagi laki-laki, baliknya itu begitu dia balik masih ada 5 menit untuk mengerjakan sembahyang. Maka dalam masa 5 menit dia wajib untuk mengerjakan sembahyang tersebut. Apabila dia tinggalkan, hukumnya berdosa. Maka hakikatnya apa? Tidak ada jalan untuk meninggalkan sholat sedikit pun. Dah. Selanjutnya, dan wajiblah pula mengqadha waktu yang dahulunya itu apabila ada ia waktu zuhur ataupun maghrib, masuklah waktu dan luluslah ia sekira-kira lulus di dalamnya menunaikan yang fardu
maka jika terbitlah haid perempuan ataupun nifas atau gila yang siuman sebelum mengerjakan dia, niscaya wajib pula atasnya mengqadhakan dia. Kenapa demikian? Karena taksirnya sebab ketiadaan bersegera kepada mengerjakan dia itu pada awal-awal waktu. Sekarang surah sebaliknya, kita waktu zuhur masih waras, tiba-tiba begitu jam 3:30 kira-kira mau habis waktu salat, tiba-tiba kita gila. Dari jam 1 sampai 3:30 kita enggak gila, tapi tiba-tiba 3:30 kita gila. Sama dengan orang gila tidak wajib mengerjakan sembahyang. Yang jadi pertanyaannya, dikala seorang laki-laki ini dia itu belum mengerjakan waktu zuhur, padahal dari jam 1 sampai 3:30 dia waras, bukan orang gila, tetapi belum mengerjakan zuhur. Tiba-tiba begitu 3:30 kapung. Ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana dia itu meninggalkan waktu zuhur? Hukumnya berdosa. Hukumnya wajib qadha zuhur itu. Kapan qadha? Begitu dia sembuh daripada gila. Kenapa wajib qadha? Karena sudah ada kesempatan untuk mengerjakan solat di awal waktu. Kenapa enggak langsung dia kerjakan? Sebenarnya begitu gila enggak wajib lagi sembahyang. Tetapi masa yang tadi ada kesempatan untuk mengerjakan solat dia abaikan, maka hukumnya wajib qadha sembahyang tadi. Satu surah. Surah kedua, seorang perempuan lagi suci dia, tiba-tiba begitu jam 3:30 sudah dia haid halangan. Padahal dari jam 1 tadi sampai 3:30 dia suci, tetapi diabaikan, belum dia kerjakan solat. Tiba-tiba 3:30 ya kehalangan. Bagaimana, apa hukumnya meninggalkan zuhur tadi? Hukumnya haram. Artinya apa? Zuhur tadi wajib dia qadha. Kapan dia qadha? Setelah suci daripada haid dan nifas. Maka tidak ada jalan untuk meninggalkan sembahyang. Maka kita kerjakan solat, hukumnya disunahkan pada awal-awal waktu. Sama dengan begitu masuk waktu sembahyang, disunatkan bagi kita untuk mengerjakan sembahyang pada awal-awal waktu. Apabila tidak kesempatan pada awal waktu, boleh dalam waktu jawaz namanya, waktu yang harus. Kalau nggak ada kesempatan waktu yang harus, jangan sampai kita mengerjakan salat dalam waktu kirahah, waktu makruh. Dan lebih-lebih lagi jangan pernah kita kerjakan salat dalam waktu tahrim. Apa itu waktu tahrim? Waktu zuhur sudah masuk dalam waktu asar. Kerjakan zuhur di waktu asar. Itu namanya waktu tahrim. Kalau waktu kirahah, kira-kira zuhur ini mau habis, sedikit lagi mau habis. Kita kerjakan solat dalam waktu zuhur, tapi kira-kira mau habis dia, ingin masuk waktu asar. Itu namanya waktu kirahah. Yang kedua, waktu jawaz. Waktu jawaz itulah selain waktu tahrim, selain waktu kirahah, dan selain waktu fadilah. Contoh, zuhur jam 1, itu namanya waktu fadilah jam 1 sampai setengah 2. Dari jam setengah 2 sampai jam 3 lewat, itu namanya waktu jawaz. Dari jam 3 lewat kira setengah 4 mau asar, itu namanya waktu kirahah. Begitu azan asar, itu namanya waktu tahrim untuk mengerjakan sembahyang zuhur. Maka kalau ada kesempatan, kerjakanlah salat tepat pada waktunya. So, apa tujuannya? Supaya untuk mendapatkan waktu fadilah. Maka menyeurang getem pegak semayang bakwai wate, nyeurangnya mendapatkan konten ataupun catatan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan waktu fadilah. Maka sebaik-baik mengerjakan salat itulah dalam waktu fadilah. Seandainya pada waktu itu ada jamaah. Tetapi Ustaz, ini di waktu fadilah enggak ada jamaah. Di waktu jawaz ada jamaah. Maka lebih baik kita kerjakan salat di waktu jawaz. Apabila di waktu fadilah itu tidak ada jamaah. Misal menyubat tempatnya puasa golam azan. Ataupun nak azan tapi hana jamaah, hana saudara imum. Sembahyang kedoro kanan. Dan sembahyang tu puasa kedua
kita sholat zuhur jam 1:30 nanti ada jamaah, maka lebih baik sholat zuhur jam 1:30. Apa tujuannya? Untuk mendapatkan fadilah jamaah dibandingkan kita sholat di awal waktu tapi bukan dengan berjamaah. Maka sebaik-baik mengerjakan sholat itulah berjamaah di masjid. Kenapa demikian? Yang pertama mendapatkan fadilah masjid, yang kedua mendapatkan fadilah jamaah. Kalau ada pertanyaan, Ustaz, lebih baik mana kita kerjakan jamaah di musalla ataupun di masjid? Jawabannya lebih baik di masjid. Kenapa di masjid? Ada fadilah masjid. Tapi ingat, sebaik-baik kita sholat tersebut, lebih baik kita jamaah tempat sendiri. Apabila kita pergi ke tempat orang lain, tempat kita nggak ada jamaah, maka jangan pernah kita meninggalkan jamaah di tempat kita sendiri. Karena dalam sebuah kitab dikatakan, apabila dalam sebuah desa, dalam sebuah qaryah itu tidak pernah didirikan sembahyang berjamaah, maka tempat itu tidak akan pernah mendapatkan barakah, rahmat, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita harapkan. Kenapa? Karena tempat itu tidak pernah ada didirikan salat berjamaah. Contoh misalnya, kita komplek, musalla ada, tetapi jamaah 5 waktu tidak ada. Maka tempat kita ini kurang barakah kalau dilihat dalam pandangan hukum syariat. Kenapa? Karena kita tidak pernah mengerjakan salat dengan berjamaah. Maka utamakanlah salat itu dengan berjamaah. Dah, selanjutnya, kira-kira ada yang bertanya dulu, Bapak dan Ibu? Jadi diwajibkan wajib terhadap anak itu perempuan atau laki-laki, wajib atasnya sholat itu. Bukankah anak laki itu setelah balik umur 17 tahun katanya? Kemudian yang perempuan setelah datangnya menstruasi, Ustaz. Apakah tadi Ustaz bilang umur 10 tahun sudah wajib? Kalau dia belum balik bagaimana, Ustaz? Gini, makna wajib 10 tahun bukan makna wajib kalau enggak dia kerjakan dia berusaha, tidak. Kewajiban bagi ayah wajib menekan anaknya untuk salat jika umurnya 10 tahun. Arti kata apa? Makna menekan di sini, apabila dia enggak mau salat maka wajib dipukul. Apakah makna wajib di sini sama dengan apakah dia wajib sembahyang? Tidak. Kenapa tidak? Karena syarat sembahyang tersebut yang pertama dia baligh, ini belum baligh. Kenapa ditekankan umur anak 10 tahun untuk salat? Karena apabila dia umur 10 tahun tidak mau salat, dia terbiasa dengan ibadah, ditakutkan dikala dia balik tidak mau mengerjakan perbuatan demikian. Maka makna wajib sini bukan wajib atas anak, wajib atas ayah untuk menekankan anak tersebut untuk mengerjakan salat. Bahkan sampai-sampai apabila dia tidak mau salat wajib dipukul. Maka bukan mana anak wajib sembahyang, ditekankan kewajiban atas ayah untuk menekankan anak tersebut mesti salat. Apa tujuannya? Supaya ibadah itu terbiasa. Jika terbiasa, dikala dia balik, maka perbuatan itu enggak perlu lagi disuruh sama orang tuanya. Sudah terbiasa dikala dia masa kecil. Maka gini Pak, kewajiban itu bukan bagi anak, bagi ayah. Maka kewajiban salat bagi anak kalau perempuan dikala dia udah dapat masa halangan. Kalau laki-laki dikala dia sudah balik, maka itu wajib untuk mengerjakan sembahyang. Tapi apabila belum haid seorang perempuan, belum balik seorang laki-laki, maka belum ada kewajiban. Maka ada hikmahnya, seorang anak yang belum balik dia kerjakan ibadah, itu pahala ibadahnya untuk kedua orang tuanya. Dikala anak mengerjakan maksiat, dikala dia itu belum balik, dia enggak ada dosa. Kenapa? Karena anak itu belum punya buku catatan amalan tersendiri. Dikala dia mengerjakan ibadah, sah ibadahnya sesuai dengan syariat, maka pahala diberikan bagi ayah dan ibunya. Dikala dia mengerjakan maksiat, dosa dia tidak ada, dan dosa pun untuk orang tua tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena anak itu belum taklif hukumnya. Gitu Pak. Misalnya kan anak kita di Ustaz jelaskan tadi sudah balik kita suruh sholat, nggak mau kita pukul juga, kan?
masih nggak mau sampai dewasa lah, itu dosa siapa yang nanggung? Itu ada ganjarannya. Kalau kita baca dalam kitab Iyanah, apabila seorang anak sudah balik, contoh begini, waktu zuhur, anak lagi tidur ataupun lagi buat PR, terserah lah. Dia bilang, nak, udah waktu sholat, sembahyang dulu. Sebentar lagi ya. Itu zuhur, sebentar lagi. Kita pergi jamaah ke masjid, kita pulang, dia masih nongkrong juga. Udah sholat? Belum, sebentar lagi. Udah, ya sabar dulu. Begitu mau habis sembahyang, habis waktu zuhur, kita tanya, udah sembahyang? Belum. Tentu kan orang tuanya udah ngecas ya, gue sembahyang loh. Ya. Tiba-tiba begitu azan asar, tanya, udah sembahyang zuhur? Belum. Udah, begitu asar, tanya lagi, sembahyang asar dulu, kata zuhur tadi? Iya jawabannya. Kita pergi ke masjid, kita pulang masjid, sembahyang asar, kita tanya lagi, udah sembahyang nak? Belum lagi. Tiba-tiba begitu mau habis waktu asar, terbenamnya matahari, katanya, nak, udah sembahyang zuhur? Kata zuhur, udah sembahyang asar? Belum kedua-duanya. Maka kalau ada pedang di tangan orang tua, kita tebas lehernya, kita tidak pernah berdosa sama Allah Ta'ala. Hanusang Tuhan. Maka anak demikian itu boleh dibunuh dalam hukum syariat. Kenapa? Itulah anak-anak yang menjerumuskan orang tuanya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan membimbing kita ke dalam surga. Anak membimbing orang tuanya ke dalam nerakanya Allah. Untuk apa kita ibadat? Sedangkan anak enggak mau sholat. Maka anak dulu tekankan ibadah, baru kita ibadah. Untuk apa kita ibadah? Tapi anak selalu bergelimang dengan maksiat, enggak ada gunanya kita ibadah. Apakah hukum fikah mengatakan apabila kita bunuh anak tersebut, zuhur dia tidak kerjakan, di kala asar pun begitu terbenamnya matahari, masuk maghrib, zuhur tidak ada, asar tidak ada. Apabila dibunuh, hukumnya ayah tidak pernah berdosa, sekalipun dalam dunia kita masuk penjara. Tapi dalam hukum syariat, hukum Allah Ta'ala, ayah itu tidak pernah berdosa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak sampai kita bunuh, dia tetap mau sholat. Sekalipun kayak kita nggak mungkin bunuh juga ya kan? Hukum agama kalau kita bunuh bagaimana? Boleh syariat hukumnya. Tetapi hukum bagi ayah itu mesti diberikan ganjaran. Nggak boleh dibiarkan. Karena anak dikala masa dia menginjak masa-masa baligh, enggan, malas mengerjakan sholat, maka ingatlah, dikala dia menginjak masa umurnya 17, 18, 20, tidak mau dia kerjakan sholat. Kenapa? Terbiasa tidak dengan sholat. Maka orang tua wajib memberikan ganjaran. Terserah, itu tergantung orang tuanya, apa dia ganjaran yang akan dia berikan. Apakah enggak diberikan uang jajannya, enggak kasih makan, terserah. Yang penting mesti ada ganjarannya. Bagaimana cara anak tersebut mesti bisa dia mengerjakan sholat. Maka orang tua jangan pernah membiarkan anak enggak sholat. Sayang dia, inilah, itulah, enggak pernah. Tidak ada rasa sifat sayang orang tua apabila anak enggak sholat. Sayang pakai berklaim menjaga, baik tidak ada. Enggak boleh. Atas nama masuk waktu subuh, yang penting jangan sampai keluar waktu subuh, anak tetap wajib sholat. Tidak ada rasa sayang dalam hukum syariat. Baik berbedah oleh si atra, sayang lagi baik mata. Hana rasa sayang apabila dia tidak mau sholat. Itulah hukum agama, enggak boleh demikian. Anak sudah dewasa dan sudah berkeluarga, tinggal dengan kita satu rumah. Apakah dia tidak sholat masih tanggung jawab kita atau tidak? Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, saya tanyain, anak ini juga pernah kita suruh ngaji atau pergi ke suruh orang lah memberikan ngaji supaya dia tahu hukum sholat dan sholat. Sampai dia sudah berkeluarga dan mungkin punya keluarga juga anak-anak, maka sudah lepas tanggung jawab kita sebagai ayah atau masih bertanggung jawab juga? Jawaban pertama, apabila seorang anak tinggal satu rumah dengan ayahnya, dia sudah berkeluarga,
tiba-tiba dia nggak sholat, apakah masih punya tanggung jawab untuk ayah untuk menyuruh anak itu sholat? Pertama apa ya? Yang kedua, anak di kala masa kecil udah pernah kita ajarkan ilmu agama. Kalaupun kita nggak bisa, udah pernah kita panggil ustaz untuk ngajak anak tentang ilmu fikah, udah. Tapi tiba-tiba begitu dia dewasa meninggalkan sholat, apakah itu masih menyangkut? Apakah sudah terlepas kewajiban orang tuanya? Nah, jawaban yang pertama, dikala seorang anak udah berkeluarga, tinggal serumah dengan ayahnya. Nah, jawaban yang pertama, dia nggak sholat. Apakah dari masa kecil udah pernah kita ajarkan dia ilmu syariat, ilmu agama? Kalau kita di masa kecil udah pernah kita ajarkan ilmu syariat, ilmu agama kepada anak, udah kita tanamkan semata-matanya ilmu agama, ilmu syariat kepada anak, sehingga dia dewasa, dia menikah, dah punya istri, punya anak, tinggal serumah dengan kita, tapi tiba-tiba dia nggak sholat, bagaimana hukumnya? Terlepaslah kewajiban orang tuanya. Dah, tapi ingat, dikala anak tinggal serumah dengan orang tuanya, dia nggak sholat, tetap orang tua wajib memperingatkan. Kita subuh jamaah ke musala, kita pulang ke rumah, ini kayaknya ini belum ada tanda-tanda bangun, jangan dibiarkan, tetap ketok pintu, tok 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 tok. Nak udah semayang, udah ini itu. Kenapa demikian? Apabila satu keluarga dalam rumah tidak sholat, kita biarkan mentang-mentang dia udah dewasa, maka keluarga ini dinamakan dengan keluarga dayus. Kita berjamaah 24 jam, tapi anak kita udah punya keluarga, kalau dia nggak sholat kita pernah menegur. Tak apa kita terus lagi, kan dia udah dewasa, udah tahu diri. Itu ingat, apabila kita nggak pernah menegur, membiarkan anak mengerjakan maksiat, maka keluarga itu dinamakan dengan keluarga dayus. Keluarga dayus tidak akan pernah masuk dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu dayus? Yang dinamakan keluarga dayus, salah satu anggota keluarga mengerjakan maksiat, meninggalkan sembahyang, itu maksiat paling besar. Satu keluarga, satu anak meninggalkan sembahyang, tapi orang tua tidak pernah menegurnya, maka itulah namanya keluarga dayus. Membiarkan salah satu anggota keluarga bergelimang dengan maksiat kepada Allah Ta'ala, itu dayus namanya. Tidak akan pernah masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Dikala anak singgah satap rumah dengan kita, dia sudah balik, dah punya keluarga sendiri, dikala kita pulang sholat, kita lihat kamarnya, ini kayaknya belum ada tanda-tanda dia harus sholat, maka wajib kita ketuk pintunya, wajib kita peringatkan, walaupun dia sudah punya anak, punya istri, wajib hukumnya. Surah kedua Pak, apabila anak sudah pernah kita ajarkan ilmu agama di masa kecil, udah pernah kita tanamkan ilmu tauhid, ilmu fikah, ilmu tasawuf, sehingga dia dewasa, dia berkeluarga, kalaupun dia nggak sholat, itu tanggung jawabnya sendiri. Orang tua sudah terlepas. Nah, kapankah masa terlepas orang tua tentang hukum fikah? Maka bagi ayah wajib mengajarkan anaknya ilmu tauhid yang pertama, ilmu mengenal Allah Ta'ala. Yang kedua ilmu fikih, ilmu sah ibadah. Yang ketiga ilmu tasawuf, ilmu untuk menjaga ibadah. Dikala ayah dan ibu sudah menanamkan tiga ilmu ini kepada anak tersebut, maka terlepaslah kewajiban ayah kepada anak. Dia nggak mau sholat, tanggung jawab sendiri. Kenapa? Tanggung jawab ayah terlepas. Tapi sebaliknya, apabila seorang ayah, ibu, dikala anak masih kecil tidak pernah diajarkan ilmu agama, tidak pernah diajarkan ilmu agama, sampai kapanpun kewajiban orang tua tidak akan pernah terlepas, sekalipun anak kita itu sudah punya cucu. Kewajiban ayah ibu tidak pernah terlepas. Kenapa? Apabila kita masa kecil tidak pernah kita ajarkan ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf kepada anak, nggak pernah terlepas. Sekalipun anak kita sudah punya cucu, kita sudah punya cocot lah, nggak pernah terlepas. Kenapa? Karena itu merupakan kewajiban Pak. Itu jawabannya. Ada lagi kira-kira sebelum kita sambung? Dah. Syah dan
bermula wajib atas segala bapa dan wajib atas segala ibu-ibu dan penghulu saya. Apanya yang wajib? Mengajarkan anak dan sahaya mereka yang kecil barang yang wajib atas pada ketika balignya, yaitu seperti mengucap 2 kalimah syahadah dan bersuci dan sembahyang dan puasa dan barang yang sebagainya. Jadi dalam hukum syariat wajib atas ayah, wajib atas ibu untuk mengajarkan kepada anaknya setiap barang yang wajib dia kerjakan dikala dia balik. Dikala anak balik wajib sembahyang, dikala anak balik wajib puasa. Maka sebelum dia puasa, sebelum dia solat, maka di masa kecil wajib atas ayah ibu mengajarkan anaknya bagaimana tata cara sembahyang, bagaimana cara puasa, bagaimana cara berwudu, bagaimana cara bersuci. Maka itu wajib atas ayah ibu untuk mengajarkan yang demikian kepada anak di masa kecil. Kenapa wajib? Karena itulah nanti yang wajib dia kerjakan dikala dia menginjak masa balik. Maka Nabi mengatakan awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, apabila kita sampai sekarang umur kita udah pernah beribadah, udah pernah sholat, udah pernah berpuasa, tetapi apabila kita berpuasa ibadah tapi kita belum pernah mengenal Allah Subhanahu wa taala, ibadat kita sia-sia. Artinya apa? Sebelum kita sholat, sebelum kita berpuasa, sebelum kita mengerjakan amalan yang lain, ibadah sholat itu untuk menyembah Allah. Sebenarnya apa? Sebelum kita mengerjakan sembahyang, sebelum kita menyembah Allah, terutama sekali kita wajib mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah bukan seperti mengenal manusia. Mengenal Allah ilmu tauhid dengan jalan mengenal sifat wajib bagi Allah, mengenal sifat yang mustahil bagi Allah, mengenal sifat yang harus bagi Allah. Dengan semata-mata 41 ini tertanam dalam jiwa kita, maka kita sudah dinamakan dengan orang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila itu belum tertanam dalam jiwa kita sampai sekarang, maka sia-sia kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya mudah. Kita ingin bertemu seorang kecil kampung tersebut. Contohnya, apa tujuannya? Untuk membuat suatu surat. Apabila kita nggak pernah mengenal kecil tersebut, pernahkah kita berjumpa dengan beliau? Nggak pernah. Kalau kita nggak tahu wataknya, bagaimana orangnya, nggak tahu bagaimana kecil tersebut, nggak tahu bagaimana orangnya, siapa orangnya, tentu kita nggak pernah bertemu dengan orang demikian. Kalau kita nggak pernah bertemu, apapun yang kita harapkan nggak pernah tercapai. Begitulah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat menyembah Allah. Menyembah Allah sama dengan apa? Mengenal dulu yang mana orang kita sembah. Sama dengan mengenal Allah bukan seperti melamar manusia. Oh, ini pak kecilnya, orangnya tinggi besar, matanya 2, putih orangnya, rambutnya demikian. Itu mengenal manusia. Tapi mengenal Allah bukan demikian. Mengenal Allah, kita wajib mengetahui sifat yang wajib bagi Allah 20. Itu wajib tertanam jiwa kita. Kita wajib mengenal sifat mustahil bagi Allah ada 20. Kita wajib mengenal sifat yang harus bagi Allah Ta'ala. Maka dikala itu semuanya tertanam dalam jiwa kita, maka kita sudah dinamakan orang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengenal Allah, baru mengenal untuk bagaimana tata cara ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka itulah merupakan awal kali pertama kita menanamkan ilmu tauhid kepada anak tersebut. Purno ilmu tauhid. Purno tentang masalah sifat wajib bagi Allah bagi anak. Apa tujuannya? Supaya anak jangan dangkal ilmu tauhid. Jadi kesimpulannya, wajib bagi ayah dan bagi ibu untuk mengajarkan kepada anak tentang perkara-perkara yang wajib dia kerjakan dikala dia masa balik. Salat, puasa wajib,
Maka sebelum masa dia balik, maka wajib bagi ayah ibu memberitahukan, mengajarkan kepada anak bagaimana cara berwudu yang benar, bagaimana untuk mandi wajib, bagaimana cara sholat yang benar. Apa? Karena itulah yang mesti dia kerjakan dikala dia masa balik. Bagaimana cara mengucap 2 kalimat syahadah, yang mana Nabi kita, di mana dia lahir, itu aja kita perkenalkan. Dah. Setelah itu, setelah kita mengajarkan 2 kalimat syahadah kepada anak dan mengetahui penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu jadinya di Mekah dan turun wahyu pun di Mekah, dan Mekah yang musyarrafah, dan wafatnya di Madinah, dan kuburnya pun di Madinah. Dan sebaliknya pula wajib bagi ayah bagi ibu untuk memperkenalkan siapa Nabi kita. Ini nabinya, anak siapa dia, di mana dilahirkan, apa wahyunya, di mana kuburnya, di mana diwafatkan. Itu semuanya wajib diajarkan oleh ibu dan ayah kepada anak. Apa tujuannya? Supaya dia nanti enggak mengenal siapa nabinya sendiri. Kenapa zaman sekarang orang dangkal akidah? Sikit-sikit udah dangkal akidah karena kita dari masa kecil tidak pernah menanamkan tentang ilmu tauhid. Maka ilmu tauhid tersebut wajib dada kita ditanamkan. Kenapa demikian? Kalau kita tidak punya ilmu tauhid, maka orang tersebut dinamakan dengan orang dangkal iman. Dangkal iman, apapun ajaran yang akan masuk dalam kita, semua kita terima. Kenapa? Tentang ketahanan tauhid tidak ada dalam jiwa kita. Tapi kalau kita sudah punya tentang ilmu tauhid yang benar, apapun yang masuk dalam jiwa kita bisa kita tangkalkan. Kenapa? Ilmu tauhid yang benar sudah tertanam jiwa kita. Apapun akidah yang masuk, kita mengetahui, oh ini enggak benar, oh ini benar, ini boleh kita ambil, ini enggak boleh. Kenapa? Ada ilmu penangkal. Apa ilmunya? Ilmu tauhid. Maka itu wajib. Dah, setelah itu dan wajib diperkenalkan pula akan dia tentang masalah haram zina dan haram liwat, yaitu laki-laki sama laki-laki, dan mencuri dan minum arak dan gelek dan berdusta dan mengupat-ngupat dan bertipu daya dan dengki dan khianah dan bakhil dan menyumpah dan menjarah. Dan setelah itu wajib pula bagi ayah ibu untuk memperkenalkan kepada anak yang bahwa zina itu enggak boleh. Dah, setelah itu liwat enggak boleh. Apa itu liwat? Berhubungan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan yang sudah pernah terjadi pada masa kaum Nabi Lut. Itu enggak boleh. Dan wajib bagi ayah ibu mengajarkan anak bahwa mencuri itu hukumnya haram. Minum minuman memabukkan hukumnya haram. Berdusta itu enggak boleh. Mengupat itu enggak boleh. Bertipu daya itu enggak boleh. Dengki, khianah, bakhil dan bersumpah dan menjarah punya orang itu wajib diperkenalkan kepada anak. Itu semuanya termasuk perbuatan yang haram. Wajib diajarkan kepada anak. Dan memukul orang yang lain dengan aniaya dan membunuh yang bernyawa dengan tiada sebenarnya dan lain daripada itu semuanya. Itu semuanya hukumnya wajib diajarkan kepada anak. Apa tujuannya? Supaya anak mengenal bahwa itu semuanya termasuk perbuatan yang haram. Kenapa sekarang banyak terjadi bunuh membunuh? Si A bunuh si B, si B bunuh si C bunuh si A. Kenapa? Karena mereka enggak tahu apa hukuman membunuh manusia. Maka ingat, apabila kita membunuh satu nyawa manusia yang tidak pernah salah, tapi kita ada tujuan untuk membunuh, maka hukumnya wajib dikisas oleh yang membunuh. Artinya apa? Kita membunuh orang dengan sengaja, ada tujuan untuk membunuh, maka dikala kita setelah membunuh orang, maka kita yang membunuh wajib dikisas. Artinya apa? Wajib dibunuh pula. Apabila tidak pernah dikisas pada masa dalam dunia, dia enggak pernah taubat, enggak pernah diampuni oleh ahli waris yang terbunuh, maka ingat nanti akan dikisaskan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, banyak terjadi zina muhsan dan zina ghairu muhsan.
Seorang laki-laki dia punya istri, tapi dia selingkuh dengan perempuan yang lain, berzina bahkan, maka wajib dirajam. Apabila dia enggak pernah taubat semasa dunia, enggak dirajam masa dunia, maka ingatlah nanti dirajam di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Perempuan itu juga udah punya suami, dia selingkuh dengan laki-laki lain, bahkan sempat berzina, maka ingat, apabila dia enggak taubat dalam dunia, maka ingat nanti akan dirajamkan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki perempuan masih remaja kedua-duanya, sehingga mereka pacaran, berzina bahkan, maka wajib dijilid. Apabila enggak pernah dijilid semasa di dunia, enggak pernah taubat kepada Allah taala, maka ingat nanti akan dijilid di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, perbuatan dosa yang kita kerjakan dalam dunia ini tidak pernah diambil tindakan, enggak pernah kita taubat, enggak pernah kita menyesal, maka ingat, ancaman itu masih ada nanti di hari yaumil qiyamah. Berapa banyak orang berzina? Paling banyak. Berapa banyak orang yang bertaubat daripada zina? Ada yang taubat, ada yang tidak. Ada yang bertaubat, habis itu kembali ke perbuatan yang sama. Itu namanya bukan taubatan nasuha. Enggak boleh. Setiap orang mengerjakan dosa yang besar wajib dengan tubu ilallahi taubatan nasuha. Wajib mengerjakan taubat nasuha. Nah, kan taubat cilik-cilik. Dah. Maka Nabi mengatakan wala taqrabuz zina. Allah mengatakan baik betul-betul ke zina. Makna baik betul-betul ke zina bukan kita berzina. Artinya apa? Seorang laki-laki kita ada anak perempuan. Anak perempuan kita pergi malam sama laki-laki lain. Itu namanya taqrabuz zina namanya. Pacaran itu merupakan jalan-jalan mendekati kepada zina. Hukumnya haram, enggak boleh. Maka Allah mengatakan jangan engkau mendekati zina. Bukan berzina, mendekati perbuatan zina hukumnya haram. Apalagi berzina, lebih-lebih haram lagi. Nah, setelah itu dan diperkenalkan pula akan dia bahwasanya dengan akal balik itu telah masuklah ia ke dalam keberatan menjunjung titah Allah dan titah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bagi ayah, bagi ibu, wajib kita bilang sama anak, nanti dikala engkau dewasa, engkau balik, maka engkau sudah punya buku catatan amalan sendiri. Kalau engkau kerjakan ibadah, dituliskan di situ ibadah engkau. Apabila engkau mengerjakan maksiat, maka engkau akan menerima ganjaran di hari yaumil qiyamah. Maka itu wajib kita bilang sama anak. Dikala anak sudah balik, maka dia sudah punya buku catatan amalan sendiri. Baik dia kerjakan, maka baiklah tertulis dalam buku tersebut. Buruk dia kerjakan, maka buruklah akan tertulis dalam buku tersebut. Kapan masanya? Dikala anak sudah menginjak masa balik. Setelah itu, dan diperkenalkan pula kepadanya alamat balik, yaitu genap umurnya 15 tahun atau dengan ikhtilam. Ikhtilam itu mimpi namanya, ataupun dengan haid pada perempuan juga. Dan itu pula kita seorang ayah, ibu, apabila seorang ayah wajib mengatakan kepada anak laki-laki, "Hai nak, udah pernah mimpi basah?" Apabila udah pernah, berarti kita katakan, "Oh, kamu udah balik." Wajib mandi wajib. Dan bagi ibu katakan bagi anak perempuan, udah dapat haid nak, kalau udah pernah berarti udah balik dia. Begitu dia dapat balik, dapat halangan, begitu habis halangan, bagi mamanya, bagi ibunya wajib mengajarkan anaknya bagaimana tata cara untuk mandi wajib. Maka itu wajib dijaga. Kadang-kadang seorang ayah tidak pernah menanyakan kepada anak, apakah anak sudah balik, apakah belum, enggak pernah dia tanya. Kadang-kadang anak udah balik 2 tahun, tapi karena dia enggak tahu, maka dia enggak pernah sholat, pernah puasa, dan enggak pernah mandi wajib. Kenapa? Orang tua sama anak enggak dekat, enggak pernah ditanya demikian. Maka siapa yang berdosa? Orang tua berdosa. Anak sudah balik, udah pernah mimpi basah 5 kali, tapi enggak pernah mandi wajib, karena orang tua enggak pernah menanyakan, dia pikir itu mimpi biasa. Maka itu wajib seorang ayah menanyakan kepada anaknya, kira-kira anak itu ingin masa-masa menginjak masa balik. Begitulah ibu-ibu
wajib menanyakan kepada anak perempuannya, wajib menanyakan, mengajari kepada anak bagaimana tata cara dikala dia suci, bagaimana cara untuk mandi wajib. Itu semuanya wajib diajarkan. Dah. Dan sekurang-kurang umur perempuan yang kedatangan haid itu 9 tahun. Jadi sekurang-kurang perempuan menginjak masa haid itu umurnya 9 tahun. Itu alih kebiasaannya. Itu paling awal. Adapun umurnya yang kedatangan haid itu 9 tahun. Adapun upah berajar itu daripadanya jua. Dan jika tiada baginya harta, maka atas barang siapa yang wajib nafkahnya. Rupanya anak perempuan menginjak masa balik paling awal 9 tahun. Itu kalau dia subur. Kalau enggak ada 9 bulan berarti 10 ataupun 11. Tapi bagi kaum laki-laki, anak laki-laki itu biasanya balik umurnya 14 ataupun 15. Kalaupun dia belum pernah mimpi basah, maka dilihat udah enggak tumbuh bulu-bulunya pada kumisnya ataupun di tangan-tangannya ada bulu enggak. Dikala umurnya udah 16 tahun tapi dia belum mimpi basah dengan sebab tumbuh bulu-bulu, maka itu juga tanda-tanda balik bagi kaum laki-laki. Dah. Setelah itu, tadi di belakang dikatakan anak dikala dia masih kecil itu wajib diajarkan ilmu agama. Apabila ayah tidak bisa mengajarkan, wajib untuk dimintakan satu orang untuk mengajarkan anak ilmu agama. Tentu kan kita berikan jerih payah. Jerih payah itu siapa yang dia beri? Dari mana dia ambil? Jerih payah itulah hukum syariat, diambilkan daripada harta si anak. Harta si anak. Contoh begini, kita punya anak, tapi kita nggak ada ilmu untuk mengajarkan anak ilmu agama. Tentu kita cari orang lain untuk mengajarkan anak kita ilmu agama. Tentu kita berikan upah. Upah itu dari mana diberikan? Upah itu diambil daripada harta si anak. Kalau si anak punya harta, Ustaz, mana harta anak? Kan nggak ada. Ada harta anak. Contohnya mana? Dikala kita anak umur 7 hari, kebiasaan di hakikah, ya kan? Ataupun datang orang dikala seorang perempuan melahirkan, datang ibu-ibu ataupun saudara, ada yang memberikan kado, ada yang memberikan sedikit sedekah. Sedekah itu bukan diambil untuk ayah. Itu ingat. Sedekah itu bukan ambil untuk ibu beli nasi, bukan. Sedekah itu punya anak. Dikala anak di hakikah, orang memberikan sedekah, itu amplopnya itu semuanya punya anak, bukan punya ayah. Ayah, kewajiban ayah untuk hakikah. Itu bukan wajib sunat hukumnya. Dikala kita undang orang memberikan sedekah kepada anak, itu sedekah punya anak, itu harta anak namanya. Itulah dikala anak dia nanti udah mumayit, kita ajarkan ilmu agama, kita cari orang lain, maka upah itu diambilkan, itulah harta si anak. Cuma kabir cok hemat. Kagak ada pangkai, boleh ngocok rumah aja kan? Itu nggak boleh. Itu merupakan sedekah orang untuk anak. Maka bagi ayah yang sudah pernah mengambil, bagi ibu yang sudah pernah mengambil, maka dikala anak dewasa itu wajib diberitahukan. Nak, dulu kan waktu kamu masih kecil pernah hakikah. Kalau anak pesta dan kita mengambil, Gimana Bu? kita kawinkan anak, jadi yang amplop itu orang tua yang ngambil. Itu begini. Kalau acara pesta, acara pesta itu bukan wajib, sunat. Walimatul urus itu sunat hukumnya. Apabila kita ada kemudahan, itu amplopnya itu untuk siapa? Tergantung dulu modal acara dari mana. Nah, punya orang tua, maka itu juga milik orang tua. Bukan punya pasangan suami istri, bukan. Kecuali langsung disalam sama calon darah baru pintunya, itu punya mereka. Tapi kalau amplop itu
itu bukan punya mereka. Siapa yang keluarkan modal, maka dialah yang punya. Yang jadi punya anak dikala masa kecil tadi. Maka saya bilang, Bu, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah pernah kita mengambil harta anak di masa dia masih kecil, amplop itu, maka dikala dewasa itu wajib diberitahukan. Dikala anak minta pulang, oh nggak bisa mak, itu punya adik, punya kakak, maka berapa yang sudah kita habiskan wajib dikembalikan, wajib hukumnya. Beli susu, beli itu bukan kewajiban uang anak, itu wajib orang tua, ayah. Nafkah ayah yang boleh diambil uang tadi ibu, itu apabila keperluan anak tentang ilmu. Tapi tentang beli susunya, beli energennya, beli dengku untuk anak, itu bukan uang itu diambil, itu kewajiban ayah. Ayah wajib berikan nafkah kepada anak, apapun keperluan anak wajib atas ayah, kecuali tentang mengajar anak ilmu agama. Itu jadi payah baru diambil dari harta anak. Kenapa? Karena dia yang diajarkan. Apabila anak nggak ada harta, kembali wajib atas ayah. Nggak boleh. Udah Bu, yang kebanyakan ini sikit Bu ya. Yang kebanyakan kadang-kadang dikala anak pesta itu kadang-kadang ibu ada mengambil sedikit daripada mahar anak. Ini kadang ada terjadi nanti, apakah di kota, di desa. Contoh mas kali 20 manyam, tapi dikala buat pesta tersebut ibunya memintakan sedikit daripada mas kali anaknya. Apabila anak enggak ridha, hukumnya haram. Itu punya anak kita, bukan punya kita. Apabila dia memberikan, ini mak sedikit saya bantu, 3 manyam jualkan buat acara, dia ridha silakan. Tapi kita nggak boleh, itu setengah untuk mama, buat acara. Kalau nggak ada kasih berarti nggak ada acara. Itu memaksa namanya, nggak boleh. Itu keseluruhan mas kawin punya anak, bukan punya orang tua. Kalau kita minta dia kasih, tapi lihat muka juga, jangan muka masam nanti. Itu nggak boleh. Kalau dia kasih ridha, silakan ambil. Kalau nggak dia kasih, nggak boleh dipaksa. Itu punya anak. Ini saya belum jelas juga, masih ragu-ragu. Jadi tadi kan hakikah. Hakikah. Tadi kan kalau walimah itu kan orang tua yang itu punya kan sunnah juga kan. Kalau hakikah itu kan sunnah juga. Ya Bu. Jadi yang modalin itu kan orang tua. Betul Bu. Kenapa maksudnya harus harta si anak? Gini, karena hakikah itu hukumnya sunat bagi ayah. Dikala anak berumur 7 hari, itu sunat pada hari ke-7. Itu pun ayah kalau ada kemudahan. Sedangkan sedekah itu bukan untuk ayah. Salah, bukan untuk ibu. Karena untuk anak diberikan, amplop untuk anak diberikan. Itu jangan ambil untuk ayah, untuk ibu. Memang modal punya ayah. Kenapa modal punya ayah? Hukumnya sunat bagi ayah untuk menghakikah anak apabila anak umurnya 7 hari. Apabila ada kemudahan, maka semua orang yang memberikan itu semuanya milik anak, bukan milik ayah sama ibu. Itu Bu. Kalau walimah berarti tidak sunat. Kalau walimah nggak sunat. Walimatul urus yang wajib itu nikah, sedangkan walimah itu sunat. Walimah itu kita untuk mensyiarkan kepada sanak saudara bahwa anak kita udah menikah. Sedangkan nikah itu hukum Allah Ta'ala. Sedangkan mensyiarkan dengan jalan walimatul urus itu sunat, bukan wajib. Maka jangan pernah memaksa walimatul urus apabila kita nggak ada kemampuan. Jangan nanti berutang sana sini, utang udah sepinggang. Kenapa? Buat acara anak, itu nggak wajib, itu seberang sunat. Untuk apa kita membebankan jiwa kita kepada barang yang sunat? Barang yang wajib itu yang kita utamakan. Itu pokoknya Bu. Jadi kesimpulannya, setiap ada ibu melahirkan, datang orang beri sedekah, itu ingat bukan punya ibu, punya ayah. Itu punya anak. Kalau sudah pernah kita ambil di kala masa itu, maka hukumnya waktu dia dewasa wajib kita beritahukan.
Kalau dia maafkan, alhamdulillah. Kalau dia minta ganti, wajib dibayar. Nah, tapi saya rasa kalau kita pakai masa itu, kita cakap sama anak, nggak mungkin anak, oh bayar nggak mungkin. Nah, pasti nggak mungkin. Nah, pasti dia merelakan apa yang kita kerjakan. Sekiranya ayahnya nggak pernah sembahyang, terus mau menikahkan anaknya jadi walinya, apa bisa Ustaz? Pada masalah hukum nikah, gini dulu, Bu. Wali itu ada tata caranya dengan taubat majelis. Contoh begini, ini acara untuk acara pernikahan. Di sini misalnya, ini namanya majelis akad. Maka hukum wali bagi si perempuan itu ada hukumnya taubat dalam majelis akad. Wali tidak disyaratkan adil, cuman wali disyaratkan jangan fasik saja. Dah, apabila ayah nggak pernah sholat, tidak pernah sholat itu bukan dosa kecil, dosa paling besar. Apabila memang ayah itu nggak pernah sholat 5 waktu, apakah dia sah untuk menikahkan anak? Jawabnya begini, apakah ayah nggak pernah sholat, dia taubat dalam majelis akad itu, apakah terima taubatnya? Jawabannya tidak akan pernah diterima taubat seorang wali dalam majelis akad apabila dosanya dosa meninggalkan sholat. Maka sebaliknya, apabila ayah pernah sholat, nggak pernah tinggal sholat, tapi dia kadang-kadang pernah mengerjakan dosa-dosa kecil, maka bagi ayah itu sebelum mengatakan lafaz kabul, sebelumnya itu mengucapkan istighfar, ya kan? Itu namanya taubat majlis, itu boleh. Tapi kalau ayah memang nggak pernah sholat, nggak sah pernikah. Nah, kenapa? Ayah itu termasuk orang yang fasik yang berat. Kenapa? Meninggalkan kewajiban yang paling berat. Nggak boleh. Tapi ibu gini, seberat-berat wali nikah, lebih berat menjadi saksi nikah. Saksi nikah dalam hukum kitab disyaratkan mesti wajib adalah. Apa itu adil? Seseorang yang tidak pernah mengerjakan dosa besar dan tidak berkekalan dengan dosa kecil, itulah adalah namanya adil. 2 orang saksi wajib adil kedua-duanya. Apabila 2 orang saksi ini nggak adil, tapi dia menjadi saksi nikah orang, udah ijab sah 2 kata 2 ini. Padahal ini nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, selalu pakai celana pendek, tapi jadi saksi nikah anak orang. Walaupun dia katakan sah, tetap nikah tidak sah. Kenapa? Saksi 2 orang yang tidak adalah. Itu namanya menzinakan anak orang. Namanya zina maslahah namanya. Maka ingat, jangan berani-berani kita untuk menjadi saksi nikah anak orang. Kalau kita kira-kira bukan orang adalah, kira-kira kita pernah meninggalkan sholat, kalau kira-kira kita pernah mengerjakan dosa besar, jangan mau. Kenapa? Tanggung jawab sah tidak sah anak orang, tanggung jawab kita. Maka saya bilang tadi, seberat-berat jadi wali nikah, lebih berat menjadi saksi nikah. Maka kalau bagi saya, kalau KUA itu alangkah lebih bagusnya dikala dia berada di tempat sini, sebelum wali mengatakan lafaz kabul bagi calon suami, alangkah baik bagi KUA ini dia mengatakan lebih dahulu, ini hadirin yang datang dalam majelis akad nikah ini, selain 2 orang ini yang dijadikan sebagai saksi, maka kita semua yang hadir ini juga menjadi saksi nikah. Itulah KUA yang lebih bagus. Kenapa dia katakan demikian? Apabila 2 ini fasik, sedangkan di belakang orang yang hadir ini kadang-kadang ada orang yang alim, kadang-kadang ada orang yang nggak pernah sholat, bahkan dia adil, tapi KUA mengatakan selain 2 orang ini menjadi sebagai saksi, kita yang hadirin juga menjadi saksi nikah. Apabila tidak memadai dengan ini, maka memadalah dengan orang yang hadir. Tapi perkataan itu sangat sedikit diucapkan. Nggak pernah diucapkan oleh orang kantor KUA.
lepas kuakit. Mereka terpaku pada dua orang ini. Dah. Terkait wali nikah, misalnya bapaknya, pasai, maksudnya tiangnya wajib menikahkan. Caranya gimana? Ini apabila seorang ayah tidak sah untuk menjadi wali nikah, untuk wikalah pun enggak sah. Ya, contoh lun nani inam. Lun ayah untuk menikahkan anak. Tapi siapa saya? Saya sendiri mengaku saya ini enggak sah jadi wali nikah. Tapi saya wikalahkan kepada Pak KUA. Hukum wikalah apabila barang itu sah kita kerjakan sendiri, maka sahlah wikalah. Apabila barang itu tidak sah kita kerjakan sendiri, hukumnya tidak sah wikalah. Tanya ayah ada masa mayang, hantau pernah puasa, selalu bergelimang dengan celana pendek kemana pun kita pergi, maka tidak sah jadi wali nikah. Apakah hukumnya sah wikalah? Enggak sah. Kenapa enggak sah? Perbuatan itu enggak sah kita buat sendiri. Hukum wikalah enggak sah juga. Maka setiap barang yang tidak sah kita buat sendiri, maka tidak sah kita wikalah. Lu dah tahu. Kebanyakan terjadi. Bagaimana Ustaz, jadi nggak sah kalau diwakilkan orang? Tidak sah wakilah apabila ayah ini sendiri enggak sah dibuat. Contoh gini Bu, ayah pernah salat. Enggak pernah salat itu dosa paling besar. Maka dia itu tidak sah jadi wali nikah. Nah, apabila dia enggak sah jadi wali nikah, dia akan mewakilah. Apakah sah dia wakilah? Enggak sah. Kenapa enggak sah? Karena dia sendiri enggak sah jadi wali. Maka enggak sah pula untuk diwikalah. Tapi kalau dia sholat, Ustaz, kan dia sholat, tapi dia kayaknya kurang tepat, nggak bisa lah diwakilkan ke orang, bisa. Kalau dia salat tentang sah tidak sah itu bukan urusan kita. Terima enggak terima salat itu urusan Allah Taala. Yang penting ada salat. Yang penting yang pernah memakai celana pendek bagi ayah. Ataupun kadang-kadang ada dia salat, tapi kadang-kadang nanti setahun sekali pernah tinggalkan salat. Itu namanya enggak masalah. Itu boleh taubat dalam majlis akad. Maksudnya nikah si anaknya itu Boleh. Karena ada namanya masa taubat dalam majlis akad. Yang saya bilang enggak sah tadi memang enggak pernah salat. Yahnya hantar pernah sembahyang, hantar pernah berpuasa, selalu bergelimang dengan celana pendek kemanapun dia pergi. Gedonglah wali nikah, dia pakai baju lagak orangnya. Ya, maka tidak sah. Sekalipun dia taubat dalam majlis akad nikah enggak sah. Jadi Ustaz, bersayang berganti untuk malam ayah itu anjing nikah luar sana. Wajib bagi ayah taubat selama setahun. Jadi tunda ini. Tunda leh. Hana perkara kan. Kepudak perkara hansahan tu, je ketina tu. Jangan pernikahan itu coba ya. Itu nak agam. Dah. Jadi balik ke luar. Ini Ustaz. Kadang kan kita boleh memvonis orang itu fasik atau tidak dengan kategori apa untuk wali nikah. Ya. Kita bisa memvonis bahwa orang ini adalah fasik, orang ini tidak fasik. Selain dia misalnya gini, dia sembahyang bolong-bolong dan dia pernah membuat dosa-dosa besar lain daripada itu. Tapi dalam arti kata mungkin dalam itu dia bertobat, ataupun dalam waktu dekat dia pernah membuat dosa besar. Dalam waktu dekat belum waktunya, mungkin belum taubat atau belum diterima taubatnya, dia sudah menikahkan anaknya. Itu masuk fasik atau tidak? Ya. Kita menghukumkan seseorang fasik apa tidak itu nahnu nahkumu bizawahir. Kita boleh menghukumkan seseorang itu dengan perbuatan zahiriyah, perbuatan sehari-harinya. Dia enggak pernah salat. Memang kita dengan mata melihat dia enggak pernah salat. Enggak pernah dia puasa. Selalu dia bergelimang dengan dosa-dosa yang besar. Maka boleh katakan dia itu fasik. Kenapa? Hukum fasik seseorang itu bukan dengan batiniah, tapi dengan kehidupan zahiriahnya. Kelakuannya kita lihat sehari-hari, dia begini keadaannya. Maka itulah boleh katakan dia fasik. Tentang dia taubat,
Tidak taubatnya kita nggak tahu. Itu hukum batiniyah. Maka kita seseorang menghukumkan orang itu dia fasik tergantung kehidupannya sehari-hari. Yang pernah kita lihat bagaimana kelakuannya. Oh demikian kelakuannya, maka kita boleh menghukumkan dia itu demikian. Apabila dia pernah kita lihat mengerjakan maksiat, enggak pernah solat ataupun bolong-bolong solatnya, ataupun pernah mengerjakan dosa besar, tetapi dalam lingkup waktu yang dekat karena acara menikahkan anak, dia taubat kadang-kadang. Dia taubat. Tapi kita enggak pernah tahu dia taubat. Dia taubat, tiba-tiba jadi wali nikah. Apakah nikahnya sah dalam hukum batiniyah? Hukum batin, hukum hakikat sah nikahnya. Tapi kalau kita yang melihat, Bu, titi orang main judi gitu je. Titi orang main buntut, enggak pernah dia solat. Padahal dia itu dah pernah taubat, tapi kita enggak tahu dia taubat. Dalam pandangan mata kita kan enggak sah. Ya kan? Kenapa enggak sah? Kita enggak pernah lihat dia taubat. Tapi dalam hukum Allah Taala, dalam hukum syariat, hukum hakikat sah nikahnya. Gitu Pak. Karena kita enggak tahu kapan dia taubat, orang taubat. Kadang hari ini dia mengerjakan maksiat, 2 hari kemudian dia taubat. Kan boleh jadi. Maka kita menghukum ke seorang itu bukan dengan batiniyah, tapi hukum zahiri, hukum zahiriyah. Oh dia enggak solat, tentu kita pernah melihat dia enggak pernah solat. Gitu Pak. Saya punya anak perempuan ini. Kemudian saya fasik. Kemudian nasab saya ini sampai ke atas dalam keadaan fasik. Siapa kira-kira yang berhak memberi wakilah kepada wali hakim untuk menikahkan anak saya? Gitu ya. Memberikan wakilah. Ayah fasik, keturunan fasik semuanya. Fasik semuanya. Siapakah yang berhak? Tentang nasab si perempuan itu ada saudara kandungnya enggak? Dari pihak perempuan? Bukan, dari pihak kita dulu. Kita kan punya anak perempuan. Laki semua ini. Laki semua. Abang saya, anak abang saya semua, tapi dalam keadaan fasik. Begitu ya. Anak saya ini perlu dinikahkan. Siapa yang berwenang memberi wakilah kepada wali hakim untuk menikahkan anak saya? Kalau seandainya menikah itu yang pertama tetap daripada pihak ayah. Pihak ibu tidak ada istilah untuk jadi wali nikah. Maka ingat, pihak perempuan walaupun orang alim, dia ulama, tidak ada istilah untuk jadi wali nikah pihak perempuan. Karena rendah martabatnya. Tetap dari pihak laki-laki. Bagaimana caranya? Jalan satu-satunya mesti tahkim. Enggak ada jalan lain. KUA. Tapi ingat, dalam hukum syariat, tahkim itu ada masa-masanya. Apabila memang keadaan wali ada, tapi semuanya fasik, semua sampai ke atas fasik semuanya, maka orang KUA lah yang berhak untuk menjadi wali nikahnya. Wali nikah langsung. Enggak asal wakilah, sama siapa wakilah. Jalan wakilah. Kenapa jalan wakilah? Kita ini fasik. Fasik semua. Sedangkan wakilah tadi, setiap barang yang sah kita buat sah wikalah. Sedangkan kita fasik, maka kita enggak sah wikalah. Maka langsung KUA lah yang mengambil alih tentang untuk menikahkan anak. Itulah dinamakan dengan jalan tahkim. Hanya jalan lain. Bayahu tu adik urinong, abang urinong tu nikahkan adik anak tiap. Hanya enggak boleh. Pihak perempuan itu enggak ada istilah menikah. Tetap semuanya pihak turun laki-laki. Ayah, adik ayah, abang ayah. Anak pun anak kemun ayah. Mana lagi bapak bergamunau, teguh bergamunau. Semuanya fasik semuanya. Keturunan ayahnya. So kena pegang. Lain. Pada anak tersebut mesti dinikahkan, maka dengan jalan KUA, dengan jalan tahkim, enggak jalan lain. Karung tak bisa. Tetap nyo bagi urinang enggak ada istilah. Sekalipun orang alim mandu, hanya rendah martabat kena perempuan. Ngalam leh, ibu dah lagi.
Bertanya? Jelas? Mudah ya? Berarti ini pas ini tepat pada titik ini. Berarti singa tentang masalah syarat sah sembahyang itu ada 6 perkara.